Bank Indonesia, cinta, bangga, paham, rupiah. Halo, selamat malam Bajutok Lovers. Sekarang kita kedatangan guest baru nih, Kakak Neo dari Kupang. Iya, Halo Kakak Neo, halo. apa kabar? Baik, Kak. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu Kakak Neo orang Kupang dan seperti apa, Kakak Neo boleh perkenalkan dulu ke teman-teman Genji. Oke, halo Sobat Rupiah. Kita di Bank Indonesia biasanya sebutnya Sapanya Sobat Rupiah. Boleh. Perkenalkan, saya Neo Male, saya dari Bank Indonesia NTT. Kebetulan kami ada kegiatan selama 1 minggu ini, Kak, karena 1 minggu full. karena sangat istimewa kali ini kedatangan kami dari Bank Indonesia Kupang, karena anggota Dewan Gubernur bersama dengan gubernur kami tuh 1 minggu ini sedang berkegiatan di sini. Wis, keren. Berarti ini kayak bekerja sambil liburan. Ya, bisa dibilang, apalagi bekerjanya di Labuan Bajo. Labuan Bajo di kota super premium. Iya. Dan nginap di sini di mana Kakak Neo? Kami di Flamingo. Oh, Flamingo. Selama 1 minggu. 1 minggu ini ada banyak spot wisata yang sudah dikunjungi Labuan Bajo. Kebetulan kemarin sudah ke Pulau Padar, terus ke Pink Beach, ke Serayat, terus kalau di dalam kota Labuan Bajo sendiri sudah ke Gua Rangko. Oh, Gua Rangko sudah. Yang dekat kan, Kak. Terus apalagi ya, pokoknya banyak. Labuan Bajo itu indah. Yes. Fun fact Labuan Bajo apa saja yang Kakak Neo? Ya, ini masih banyak binatang-binatang yang tidak yang jarang ditemui di Kupang. Di Kupang. Iya, betul. Kayak tiba-tiba jalan ketemu biawak di jalan. Di Kupang jarang. Iya, di Kupang jarang, kecuali ke arah-arah ini gunung. Tapi di sini di kotanya ada biawak yang lewat. Kalau kita di sini kan kebanyakan kalau bagian ke atasnya ada banyak waterfall Cunca. Oh iya ya. Gitu. Belum Terus, sih, Kak, belum. Hava di sini sama Kupang sama beda? Beda tipis-tipis. Tipis-tipis sama. Oke, nah kebetulan Kakak Neo dari Kupang, kita akan bincang santai mengenai beberapa hal Kakak Neo. Iya. Kita sebagai anak muda di zaman sekarang pengen tahu lebih banyak nih. Apalagi Kakak Neo bekerja di Bank Indonesia. Iya. Bank pencetakan uang loh teman-teman. Jadi kita harus update lah mengenai itu karena banyak inovasi terbaru ya dari Bank Indonesia. Iya. Oke. Nah, Kakak Neo, yang kita masuk ke Bank Indonesia saja ya kan ya. Apa sih yang melatar belakangi Bank Indonesia untuk menggerakkan yang namanya cinta, bangga, dan paham rupiah? Oke, Karyo dan teman-teman sekalian, Sobat Rupiah. Jadi yang melatar belakangi Bank Indonesia ini untuk menggaungkan cinta, bangga, paham rupiah, karena memang akhir-akhir ini sangat aktif ya. Aktif, Bank Indonesia. Kami ke kabupaten-kabupaten yang di luar Kota Kupang, ya, untuk menggaungkan terkait dengan cinta, bangga, rupiah, cinta, bangga, paham rupiah. Jadi sebenarnya ini dilakukan karena Bank Indonesia melihat bahwa masih banyak masyarakat yang belum memperlakukan rupiah dengan baik, belum merawat rupiah dengan baik. Kemudian pemahaman akan ciri-ciri keaslian uang rupiah juga belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Itu terbukti dengan masih banyak uang palsu yang beredar dan diterima oleh masyarakat di luar. Nah, jadi ini merupakan langkah masif dari Bank Indonesia supaya menggaungkan cinta, bangga, paham rupiah kepada seluruh segmentasi masyarakat. Agar mereka paham filosofi rupiah ini seperti apa betul. sih? Kalau tidak kita yang bergerak, siapa lagi kan? Bukan hanya sumber daya alam saja yang perlu dijaga. Iya. Betul. Tapi rupiah itu harus dijaga. Betul, Kak. Rupiah harus dijaga karena rupiah itu alat pembayaran yang sah, juga simbol kedaulatan negara. Siap. Dan tadi kakaknya bilang kita banyak kunjungan dan kegiatan edukasi ya. Jadi edukasi mengenai CBP rupiah ini seberapa penting sih terpengaruh terhadap masyarakat Indonesia? Iya, Karyo dan Sobat Rupiah. Jadi seberapa penting CBP ini kita gaungkan untuk mengedukasi ya. Untuk mengedukasi. Jadi terlihat dari seberapa banyak nih Kak Rio dan teman-teman intensitas Bank Indonesia dalam
melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan CBP rupiah. Sangat banyak, Kak. Jadi kita datang ke sekolah, SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa, kita datang ke toko agama, toko masyarakat, kita bekerja sama supaya kita bisa sama-sama nih memenuhi segmentasi yang diminta oleh oleh Bank Indonesia. Ada anak-anak, ada ibu-ibu rumah tangga, dan juga kakak-kakak mahasiswa. Nah, ini menunjukkan bahwa cinta bangga paham rupiah ini memang penting untuk kita gaungkan karena latar belakang tadi, Kak, biar masyarakat itu teredukasi bagaimana kita merawat rupiah, bagaimana kita mengenal rupiah. Kalau kita sudah kenal, kita sudah rawat, akan tumbuh sendiri rasa bangga dalam diri kita dalam menggunakan rupiah, kan, Kak Rio? Nah, jadi setelah hal-hal itu sudah dilakukan, kita berharap masyarakat bisa punya rasa lebih cinta sama rupiah. Memang jadi target edukasinya Bank Indonesia, tim MKKK Neo itu ke semua masyarakat, semua kalangan, karena kita membutuhkan pemahaman lebih dalam mengenai rupiah ini. Iya, betul, Kak Rio. Harapan dari Kakak Neo sendiri ketika selesai mengedukasikan mengenai CBP rupiah ini, harapannya seperti apa dari feedback dari masyarakatnya? Iya, jadi setiap kali kita sosialisasi, mungkin cerita dulu bagaimana kunjungan Kakak Neo dan pengalaman. Jadi setiap kali kita sosialisasi ke beberapa tempat itu, Karyo, hal-hal unik itu pasti masing-masing kota berbeda-beda. Betul. Jadi mulai dari ada anak-anak yang tanya seberapa pentingkah uang rupiah itu mereka rawat, kemudian ada ibu-ibu yang protes soal uang logam yang tidak diterima waktu belanja, sedangkan kita bilang uang rupiah harus terus dipakai. Ada beberapa tempat yang terima, ada beberapa terus masih ada anak-anak yang begitu terima uang dari orang tuanya langsung diremas padahal selesai ikut sosialisasi. Nah, iya betul, Kak. Jadi hal-hal seperti ini, hal-hal kecil seperti ini yang mau kita harapkan bisa ada dampak setelah kita berikan sosialisasi atau edukasi. Seperti misalkan kebiasaan meremas uang, kemudian menolak logam dan sebagainya. Itu mulai beralih pelan-pelan, mulai dimaknai bahwa rupiah itu sampai pecahan 50 logam, 50 rupiah logam itu juga masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, karena memang itu diatur dalam Undang-Undang Mata Uang. Ya, Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 itu benar-benar mengatur bahwa setiap warga negara wajib menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Karena rupiah ini punya sejarah dan sejarah itu yang perlu kita ingat sama kegunaannya seperti apa. Banyak masyarakat di sini juga kita tidak paham akan CBP ini, makanya kita sangat terima kasih dan bangga dari tim BI-nya itu datang langsung mengunjungi kita di sini untuk mengedukasikan tentang cinta, bangga, dan paham rupiah ini. Nah, Kakak Neo, dalam CBP ini juga itu materinya itu dijelaskan seperti apa dan bagaimana isi materinya dan sudah kunjung di mana saja. Oke, Kak Yo, seperti tadi saya sudah bilang bahwa dalam sosialisasi CBP ini memang kita mau spesifik mengajak masyarakat supaya merawat rupiah, mengenal keaslian uang rupiah. Tapi memang di dalam CBP ini memang ada faktor-faktor penting yang selalu kita jelaskan, yaitu ada cinta, bangga, dan paham rupiah. Jadi cinta rupiah itu kita biasa bilang 3M. 3M, yaitu harus catat nih. Mengenali, merawat, dan menjaga. Mengenali, merawat, dan menjaga. Mengenali rupiah itu dari desainnya, kemudian unsur-unsur apa saja yang ada dalam rupiah, kemudian yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dengan merawat rupiah seperti tidak meremasnya, kemudian tidak membasahinya, tidak menstapler, kemudian merobek, kemudian pokoknya kita mengajak masyarakat untuk bagaimana bisa merawat rupiah dengan baik. Merawat seperti merawat diri sendiri lah. Iya, seperti merawat diri sendiri. Kalau kita rawat diri kita sendiri kan ini kelihatannya bagus tuh, Kak. Nah, sama juga kalau kita jaga dan rawat rupiah kita,
rupiah kita itu akan awet, penggunaannya bisa lebih lama. Nah, dengan merawat rupiah, kita masuk di bagian menjaga, kita bisa terhindar dari tindak kriminal seperti pemalsuan uang, karena ciri-ciri keaslian uangnya kita kenal. Betul. Nah, itu Karyo yang kita selalu gaungkan. Kemudian bangga rupiah. Di dalam bangga rupiah ini kita bangga karena rupiah itu menjadi simbol kedaulatan bangsa, kemudian menjadi alat pembayaran yang sah, dan juga menjadi pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa, mau dari Miangas Pulau Rote, Sabang Merauke, itu semuanya pakai rupiah. Kalau Genji pasti traveling nih pemersatu bangsa, tapi ini mengenai rupiah. Betul, rupiah itu pemersatu bangsa, Karyo. Pahamnya? Ya, pahamnya itu kita paham dalam, kita bilang 3B. Jadi 3B. Bertransaksi, berbelanja, dan juga paham dalam berhemat. Iya, jadi itu yang selalu kita gaungkan supaya anak-anak muda itu bertransaksi tetap menggunakan rupiah, walaupun platform pembayarannya mau tunai ataupun non tunai, semuanya tetap menggunakan rupiah. Kemudian berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan sesuai keinginan. Jadi sekarang harus dibedakan mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Dikurangi dulu keinginan. Iya, dikurangi dulu kebutuhannya. Betul sekali, Kak. Jadi ini yang perlu kita ini juga sih, kan ya, paham yang terakhir ini harus pintar bertransaksi, terus menjaga, berbelanja, dan juga yang terakhir berhemat. Berhemat tentunya. Dan di Labuan Bajo ini perlu berhemat karena lumayan ekspensif dari semua harga. Iya, benar. Biaya hidup. Benar sekali. Khususnya. Sangat terasa ketika kita ada di Kupang, kemudian kita datang ke Labuan Bajo, itu lumayan. Betul. Karena mungkin ini adalah daerah super prioritas ya, Kak ya. Premium ya. Jadi memang harga-harganya juga lumayan premium. Iya, semua harga. Dan kita di sini beberapa akhir-akhir ini ada masalah mengenai harga terus. Tapi mudah-mudahan itu tidak terpengaruh lah bagi wisata di Labuan Bajo. Dan gerakan CBP ini dengan siapa saja CBP bersinergi agar target audiensnya tercapai, dan bagaimana dampak dari Cinta Bangga Paham Rupiah itu sendiri. Iya. Jadi kita kan sering nih, Karyo, melakukan banyak kegiatan di kabupaten-kabupaten khususnya yang menjadi target dari kegiatan kami ini. Jadi kami itu punya target di beberapa kota, dan Labuan Bajo adalah salah satunya. Dan untuk mencapai target-target itu tentunya kami melakukan sinergi dengan pemerintah, dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Pendidikan. Karena memang orang-orangnya kita butuh dari situ. Seperti guru-guru, murid-murid, kemudian di Dinas Pariwisata itu kita butuh kalender eventnya mereka, supaya kita bisa bersinergi dan Bank Indonesia bisa masuk di situ. Kita edukasi tentang Cinta Bangga Paham Rupiah, dan kita juga biasanya mengenalkan tentang kris. Jadi kris, penggunaannya kris. Disebutnya kris, kan, bukan QRIS, keris. Nah, biasa orang-orang kayak gitu. Jadi sobat rupiah yang ada di Labuan Bajo sebutnya kris gitu. Jadi Quick Response Code Indonesian Standard. Dan memang tujuan BI untuk gerakan CBP ini ke instansi pendidikan khususnya itu kita yang mendengar dan mendapatkan pengalaman ini pastinya sebagai jembatan ya, Google berjalan bagi teman-teman di kampung juga untuk memberikan pemahaman mengenai Cinta Bangga Paham Rupiah. Ya kan ya. Itu tugasnya Genji, apalagi anak sekolah di Labuan Bajo sudah mendapatkan materi ini. Anak SMA, anak kuliah. Betul. Mudah-mudahan kita semua dapat menerusi materi ini ke teman-teman di kampung, di pelosok. Karena Kakak Neo pasti tidak harus semualah mengedukasikan ke. Iya, benar sekali, Karyo. Jadi kita berharap kan kita sudah datang nih, misalkan kalau di SD kita ada di SD Negeri 1 Labuan Bajo, kemudian kemarin SMP Negeri 1, kemudian pernah juga di beberapa SMA swasta di sini, kemudian yang terakhir kemarin di SMA 1 ya, SMA 1 Labuan Bajo, SMA 1 Komodo. SMA 1 Komodo, kemudian di El Bajo juga.
di Politeknik El Baju Komodus. Iya, El Baju Komodus itu kita sudah berikan edukasi tentang cinta bangga paham rupiah dan juga pengenalan kris. Ya, betul. Kita berharap, nah ini teman-teman yang mendengar ini menjadi agen-agen CBP rupiah biar bisa menyalurkan informasi ini ke masyarakat, keluarga dulu yang paling kecil. Betul. Nah kemudian baru ke orang-orang secara luas. Ya. Itu harapan. Dan itu harapan. Ya, itu harapan dari menyalurkan edukasi itu. Benar. Dan menariknya BI juga itu ada duta rupiah kan ya? Iya betul, duta rupiah. Duta rupiah ini yang membantu edukasi. Kunjungan juga, mereka juga ikut berpartisipasi dalamnya kan ya. Benar sekali. Jadi duta rupiah ini sendiri itu sudah dilaksanakan selama 3 tahun, mulai tahun 2021, 2022 dan 2023. Nah, jadi duta rupiah ini memang bertugas sebagai perpanjangan tangan dari Bank Indonesia karena memang kami melihat bahwa potensi-potensi dari adik-adik Gen Z sekarang ini memang suka dengan yang namanya platform digital. Jadi ketika itu dikasih mereka ruang buat berkreasi, dikasih mereka wadah untuk menampung ide-ide kreatifnya, mereka sangat mendukung kami. Jadi duta rupiah Flow Bamorata ini mereka ada terdiri dari 5 cowok dan 5 cewek. Jadi bukan 1 atau 2 orang, jadi mereka tim, bekerja sebagai tim. Bagaimana mereka mengedukasi masyarakat selain offline, mereka juga buat konten-konten menarik. Jadi mungkin, iya betul. Jadi mungkin nanti harus aktif. Betul, karena memang sekarang anak-anak muda lebih suka sama yang namanya media sosial. Jadi bagaimana mereka juga. Betul Kak, ada kuis tanya-tanya masyarakat, ada malam minggu with duta rupiah, kemudian ada day in my life-nya mereka setiap kali mereka dinas. Jadi kita juga bawa mereka Kak. Jadi misalkan kita datang ke Labuan Bajo, kita datang ke Maumere, kita datang ke Sumba, kita bawa mereka biar mereka yang bicara. Jadi selain mereka dapat pengalamannya, mereka juga belajar leadership. Mereka belajar bagaimana bisa berbicara di depan. Kayaknya bangga sih kalau jadi duta. Boleh sekali. Mudah-mudahan. Dan kita mahasiswa di Politeknik juga rasa bangga dan terima kasih karena BI juga ada program beasiswa di kampus kita. Oh iya. Dan Genbi ya Kak. Iya, kita salah satu generasi generasi baru Indonesia dan disingkat Genbi. Oke, luar biasa ya. Jadi Karyo juga salah satu anggota dari Genbi di Labuan Bajo ya Kak ya. Sudah berapa lama di Genbi sendiri? Di Genbi sudah 2 tahun. Oh 2 tahun. Ini tahun kedua ya? Tahun kedua. Memang asik sih Kak kalau jadi Genbi karena banyak kegiatan yang akan dirancang sama Bank Indonesia. Betul Kakak. Untuk memberikan pengalaman baru buat teman-teman yang join di Genbi. Betul. Karena kita terima beasiswa bukan hanya terima saja, tapi kita dibentuk dalam satu organisasi yaitu Genbi. Dan di dalamnya kita semuanya disusun secara struktural dalam menjalankan tugas kita dalam. Jadi ada fungsi dan tugas masing-masing. Iya, fungsi dan tugas masing-masing itu ada. Seru. Jadi kalau duta rupiah itu mereka punya tugas secara kelompok. Kalau saya lihat di Genbi itu juga ada kayak misalkan seksi ini ya kan Kak. Seru dari ketua sampai di seksi itu. Iya. Jadi kita aktif. Nah, Kaneo tadi kan kita sudah membahas mengenai CBP nih sama Kris ya. Iya. Kris. Iya, Kris. Sorry. Sudah membahas mengenai Kris dan CBP tadi, dan seperti apa sih Bank Indonesia konsisten dan dapat mensinkronkan sistem pembayaran tunai yang baik dan tetap mendorong sistem pembayaran digital. Iya, gitu. Supaya sinkron dia. Iya. Jadi memang cinta bangga paham rupiah dan Kris ini kita selalu bawa dalam setiap kegiatan sosialisasi kita, edukasi tentang CBP rupiah. Jadi ini kita mau mengajak teman-teman semua biar dalam alat pembayaran non tunai itu bagaimana kita merawat rupiah kita dengan baik, kita bangga dalam menggunakannya, dan juga
kita paham gitu, Iya. paham dalam bertransaksi, berbelanja dan berhemat. Iya. Nah, kalau kita mensinkronkan dengan Digital. digitalisasi, alat pembayaran digitalisasi sekarang, kita sinkronkannya begini Kak. Jadi mau transaksi dalam bentuk apapun, Betul. mau itu dia scan barcode, mau dia itu transaksi m-banking atau transaksi digital lainnya, kalau masih dalam negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus kembali lagi bahwa rupiah itu merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah. Jadi dalam transaksi apapun kita selalu menggunakan rupiah. Karena itu bentuk kebanggaan kita pada simbol kedaulatan kita, kedaulatan bangsa kita, yaitu uang rupiah. Nah, seperti itu Kak. Bang, sekarang lagi ini apa namanya, kalau mengenai QRIS itu sangat membantu sih buat kita semua. Karena pastinya anak muda sekarang punya m-banking. Iya, m-banking benar. Itu memudahkan kita untuk bertransaksi. Punya ini Kak, apa, Shopee Pay, kemudian apalagi Dana, OVO, link aja, ya banyak lah untuk ininya. Nah, oke Kakak Neo, pengalaman yang unik di Labuan Bajo waktu edukasi itu, selain inilah mengenai materi CBP, apa ya, mungkin anak-anak di sini bagaimana Kakak Neo? Anak-anak, pengalaman saya itu adalah ketika kita ke SD Negeri 2 Labuan Bajo. SD Negeri 2 Labuan Bajo itu anak-anaknya itu sangat antusias, terus keaktifannya iya, mereka sangat aktif dan mereka bisa kasih pertanyaan. Nah, anak-anak itu kelas 4 dan kelas 5 SD, dan yang saya ingat tuh mereka tanya kenapa uang rupiah itu berubah-ubah gitu. Oh iya, betul. Nah, iya, jadi ini menjadi sebenarnya tanpa kita sadari ini adik-adik kita juga merasa transformasi dari uang rupiah. Iya, betul, inovasi rupiah. Iya, dan itu menarik karena kita bisa membayangkan saja kalau anak kecil punya pertanyaan seperti itu, berarti memang rupiah itu sudah sangat melekat sama mereka. Jadi memang selain untuk perubahan apa namanya dalam sistem pembayaran, terus nominalnya juga, nah, kita juga salah satu bentuk penghormatan Bank Indonesia karena kita punya pahlawan yang banyak, kita mengapresiasinya dengan menaruh mereka. Sekarang sudah banyak tuh gambar pahlawan dalam uang rupiah, dan budayanya kita itu sudah digambarkan, termasuk Pulau Padar ada juga, iya, di Pecanduan. Jadi bangga loh dari orang Labuan Bajo, Manggarai Barat, Padar sudah menjadi simbol. Iya, betul. Oke, mungkin ada lagi yang mau dibahas? Iya, dari beta itu cukup. Itu cukup. Jadi teman-teman kalau mau tahu lebih dalam atau tahu lebih banyak tentang rupiah atau BI, boleh titipkan pertanyaan di kolom komentar. Iya Kak Rio, dan juga pesan terakhir adalah kalau bukan kita yang cinta sama rupiah, kita mau siapa lagi? Jadi rupiah mulai dari kita untuk Indonesia gitu. Jadi ketika kita menggunakan rupiah, sama saja kita sudah berkontribusi membangun negara, menjaga kedaulatan bangsa. Nah, ini yang kita harapkan dari Sobat Rupiah sekalian. Nah, untuk informasi yang lebih banyak lagi soal rupiah, itu mungkin nanti teman-teman bisa lihat di Instagramnya. Oh, boleh. Iya, akun Instagramnya CBP Rupiah NTT, juga Duta Rupiah Floba Morata. Nah, itu semua infonya ada di situ. Terima kasih Kakak Neo sudah menyediakan waktunya walaupun di situasi yang sangat terbatas. Dan besok hari ini hari terakhir ya kan ya? Hari terakhir, besok kami mau balik ke Kupang kemana-kemana, kita ngobrol lagi nanti ketika ada yang mau dibahas. Oke, Kak Neo, terima kasih banyak. Terima kasih. Dan mungkin closingannya ada dari Kak Neo sendiri? Iya, kita di CBP Rupiah punya yel-yel Kak. Oh yel-yel, boleh. Jadi kalau saya bilang Bank Indonesia, kita bilang cinta, bangga, paham rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Oke, kita mulai ya Kak Rio. Boleh. Oke, untuk closingnya, Bank Indonesia, cinta, bangga, paham rupiah. Oke.